Selamat malam semuanya. Pada hari ini saya akan menjelaskan pelajaran bahasa Indonesia bab 2 pidato persuasif. Daftar-daftar isi yang ada pada materi yang akan saya jelaskan, yaitu A. Memahami pidato persuasif, B. Informasi dalam pidato persuasif, C. Simpulan isi pidato persuasif, D. Struktur dan kebahasan pidato persuasif, E. Penyusunan pidato persuasif. Pengertian pidato persuasif yaitu pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicara. Jenis-jenis pidato dibagi menjadi 4, yaitu sambutan, pidato pemerintahan, pidato instansi, dan ceramah. Metode pidato yaitu manuskrip atau naskah, memoriter atau hafalan, extemporer, dan impromptu atau pidato dadakan atau secara spontan. Memoriter yaitu metode berpidato dengan menghafalkan naskah pidato terlebih dahulu. Naskah yaitu metode berpidato dengan membacakan teks atau naskah pidato. Extemporan yaitu metode berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan garis-garis besar konsep pidato yang akan disampaikan. Impromptu atau pidato dadakan yaitu berpidato secara spontan. Yang B, informasi dalam pidato persuasif. Dibagi menjadi 2 ya, tujuan pidato persuasif dan menemukan informasi dalam pidato persuasif. Tujuan pidato itu memberikan informasi kepada pendengar, yang kedua meyakinkan pendengar, yang ketiga menghibur pendengar, dan keempat menggerakkan pendengar. Langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Yang pertama, membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan seksama. Yang kedua, mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Yang ketiga, menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Yang C, simpulan isi pidato persuasif. Langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif dan aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif ya ini. Yang pertama, memusatkan perhatian. Yang kedua, menyiapkan alat tulis seperti buku, pensil, dan ballpoint dan lain-lain. Yang ketiga, mendengarkan atau membaca pidato persuasif. Yang keempat, mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi ketika sedang melihat atau mendengarkan pidato. Yang kelima, menyimpulkan isi pidato persuasif yang didengar atau dibaca. Yang keenam, menuliskan simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif, yaitu simpulan harus memuat pokok isi pidato. Yang kedua, simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Yang ketiga, simpulan bukanlah komentar, melainkan ringkasan isi pidato. Yang D, struktur dan kebahasan pidato persuasif. Struktur dan kebahasan. Struktur pidato persuasif dibagi menjadi 3, yaitu pembuka. Pembuka itu terdiri atas salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato atau pembuka pidato tidak harus lengkap. Yang kedua itu adalah isi. Isi pidato memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Permasalahan diuraikan secara terperinci dalam isi pidato. Yang ketiga, penutup. Penutup merupakan bagian akhir pidato. Penutup terdiri atas kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam. Penutup pidato juga tidak harus lengkap, sama seperti pembuka. Sekian dari saya, hanya itu saja yang saya sampaikan.
Bila ada yang salah, mohon dimaafkan.